Assalamualaikum, bersama Res Area Channel. Kita sekarang sedang meliput kegiatan belajar robotika di MAN 1 Kota Kediri. Ikuti liputannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa memulai lagi belajar robotika ya. Nah, selamat datang di lab baru kita. Ini lab baru kita ya. Lab ini nanti akan kita manfaatkan untuk belajar coding. Jadi kalau kita coding itu di lab ini ya. Kemudian juga kita karena ini lumayan bagus komputernya, ini nanti kita juga gunakan untuk belajar AI. Jadi lab ini kita sebut dengan lab coding dan AI. Oke. Nah, kalau nanti kita progres hardware ke robotikanya, kan nanti kita ke lab robotika ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan coba ya memanfaatkan fasilitas baru ini. Baru ini namanya apa ya? Ada yang sudah smartboard ya. Jadi alhamdulillah smartboard ini kita sudah dapat bantuan ya dari pemerintah, dari program Asta Cita Bapak Presiden kita Pak. Nah, ini nanti kita manfaatkan terutama untuk pembelajaran yang berbasis STEM ya. Pembelajaran yang berbasis STEM. STEM singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Termasuk robotika itu termasuk STEM ya. Oke. Nah, bisa. Nanti begini, semuanya harus bisa pakai ini. Karena nanti kalau presentasi, Anda harus pakai ini. Kita presentasi nanti Anda presentasi project yang sudah Anda progres itu nanti di sini. Oleh karena itu tolong perhatikan semuanya harus bisa memanfaatkan. Oke, misalkan hari ini saya akan progres kembali atau mengulang kembali pengetahuan kita tentang Arduino. Ya, oke. Nah, ini bisa langsung pakai jari ya. Oke, kan belum bisa. Nah, ya. Ini misalkan modelnya pena. Oke. Arduino. Nah, Arduino. Hari ini kita nah, terus misalkan daripada susah-susah gambarkan ya Arduino Uno, mungkin teman-teman sudah tahu persis Arduino Uno. Tapi daripada susah-susah, kita pakai nyari aja gambar Arduino ya. Enak tau ya. Nah, nanti sampai nanti juga gitu ya. Gak usah susah-susah. Ada AI gambarnya nggak Pak? Boleh, bisa ya. Yang penting yang apa yang berhubungan dengan seperti yang ada di PC bisa dilakukan di sini. Karena ini sebetulnya PC yang ditambah dengan papan tulis pintar gitu ya. Oke. Kita cari gambar Arduino. Aduh, saya penasaran ya. Ini saya hapus aja lah. Ini langsung bisa ditulis bisa enggak kira-kira? Bisa. Oke. Gambar Arduino. Oke, setelah itu cari. Ya kok hilang? Oh, udah wis ya. Cari ngono wis. Wis. Mantap.
ini misalkan ini kok sampean kudu iso aja presentasi kudu nang kene ya. Sampean kudu harus bisa memanfaatkan. Karena nanti di zamannya sampai pada saat sampai ini sudah tidak ada lagi orang kesusahan untuk presentasi ya. Oke, kita cari yang paling sederhana Arduino Uno yang gambarnya jelas. Tidak dengan serial atau kabel, tapi kita mengendalikan alat dengan cara menggunakan sambungan wireless atau WiFi. Hari ini adalah tugas individu, maka nanti semuanya harus bisa. Paham ya? Ini. Oke, kita sama di komputermu silahkan ya, kalau sudah bisa tersambung ke internet, kamu cari gambar Arduino Uno R3 WiFi. Arduino R3 WiFi. Ambil aja gambar yang ini, yang sudah ada keterangannya. Kalau yang ini, ini adalah apa? Nah, ya, biasanya di sini digunakan untuk aktuator, juga bisa sensornya. Kalau ini modenya in ya, bisa juga sensor. Kalau modelnya in, ya out kan. Kalau yang ini, ayo. Kalau yang ini, ini adalah apa? Pin. Pin analog ini sampai saat ini ya. A0 sampai A5 pin analog ya. Nah, sedangkan ini adalah biasanya powernya ada dua ya. Ada yang 5 volt, ada yang 3,3 ini ya. Terus kemudian cicak yang paling penting ini toh. Ini ada chip, nama chipnya apa? Yo, yang penting itu ada satu chip yang besar. Iki, chipnya itu namanya apa? Chip golek. Ya, golek cepet-cepetan. Dulu. Nama chipnya. Ya. Nama chipnya halo? Atmega. Oh, pintar ya. Atmega. Sudah sampai lari, ini istilah Atmega. Nah, ini nanti dipakai di istilah kalau kamu menggunakan ini cak Arduino Uno R3. Yes, ya. Halo. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa memulai lagi belajar robotika ya. Selamat datang di lecture hari ini. Ya. Ini nanti akan kita manfaatkan untuk belajar coding. Jadi kalau kita coding
itu di lab ini ya. Kemudian juga kita karena ini lumayan bagus misalnya, nanti kita juga gunakan untuk belajar AI. Di lab ini kita sebut dengan lab coding dan AI. Oke, nah kalau nanti kita progres hardware atau robotikanya, kan nanti kita ke lab robotika ya. Oke, nah untuk hari ini kita akan coba ya, memanfaatkan fasilitas baru ini. Baru ini namanya apa ya? Smartboard ya. Jadi alhamdulillah smartboard ini kita sudah dapat bantuan ya dari pemerintah, dari program Cita Bapak Presiden kita Pak. Nah, ini nanti kita manfaatkan terutama untuk pembelajaran yang berbasis STEM ya. Pembelajaran yang berbasis STEM. STEM singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Termasuk robotika itu termasuk STEM ya. Oke, nah misal nanti begini, semuanya harus bisa pakai ini, karena nanti kalau presentasi Anda harus pakai ini. Kita presentasi nanti Anda presentasi project yang sudah ada progres itu nanti di sini. Oleh karena itu tolong perhatikan, semuanya harus bisa memanfaatkan. Oke, misalkan hari ini saya akan progres kembali atau mengulang kembali pengetahuan kita tentang Arduino. Ya. Oke, nah ini bisa langsung pakai jari ya? Karena harus belum bisa. Nah, ya. Ini modelnya pena. Oke. Arduino. Nah, Arduino. Hari ini kita nah, terus misalkan daripada susah-susah gambarkan ya Arduino dulu, dan teman-teman sudah tahu persis Arduino. Tapi daripada susah-susah, kita pakai nyari aja gambar Arduino ya. Enak tau ya. Nanti sampai kan juga gitu ya. Susah-susah. Ada AI gambarnya nggak Pak? Bisa. Bisa. Ya. Yang penting yang apa yang berhubungan dengan seperti yang ada di PC bisa dilakukan di sini. Karena ini sebetulnya PC yang ditambah dengan papan tulis pintar, gitu ya. Ya oke. Kita cari gambar Arduino. Aduh, saya penasaran ya. Ini saya hapus saja lah. Saya. Ini langsung bisa ditulis atau enggak? Bisa. Oke. Gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di lab robotika ya, ini yang di belakang olah pertama ya. Dan ada praktek Ujian informatika ya, khususnya untuk membuat ide ya, itu sudah. Kemudian setelah ide mereka membuat programnya Pak. Programnya merencanakan hardware software atau istilahnya rancang bangun. Nah, hari ini mereka membuat visualisasinya atau istilahnya adalah simulasi atau simulator. simulasi kelas 12 ini terkaitan juga ujian praktek tulisan ya. Iya, praktek. Ini kebetulan kelas 12 ya, sebagian di lab ini karena sertanya banyak sekali ya, ada lab sana, lab sini ya. Oke.
Mungkin bisa mendekat Tuhan atau apa saja biar dijelaskan Pak. Jadi saat ini anak-anak sedang mempresentasikan karya mereka, divisualisasikan di apa namanya smartboard. Kebetulan kita punya beberapa smartboard yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk menjelaskan ide, gagasan, bahkan hari ini simulatornya atau visualisasi dari proyek mereka. Banyak karya-karya mereka yang luar biasa, mulai dari Pak jemuran otomatis, Ya. dan ini Mendekat. Nah, silakan mendekat oke. menjelaskan Itu ada apa. nasi goreng, mie ayam, Mendekat aja. rujak, bakso, pizza goreng, indomie. Untuk minumannya yaitu ada es teh, jus alpukat, Halo dan Kesha. es jeruk. Kita pilih nasi goreng. Ya, Lalu Keisha. untuk minumannya kita Kaisa macam sini ya. es teh. Nah, Nah, kalau sudah keranjang kita bisa bayar dengan QRIS. Seperti ini. Jadi seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya ini kelas 12. Ya. Kelas tadi apa temanya? Kaisang? Judulnya? Sistem kasir online QRIS. teoris. Jadi nanti setiap pembelian itu bisa Menggunakan QRIS. menggunakan inilah kemajuan teknologi ya. Mungkin bisa ditanya-tanya lebih dekat ya, yang keras ya. Oke. Jelaskan mungkin sekilas. Gimana itu? Jadi sistem kasir online QRIS itu solusi pembayaran tanpa arti. Pelanggan cukup scan QRIS kode yang tergenerasi secara otomatis untuk menghasilkan transaksi mereka. Tujuan proyeknya itu efisiensi waktu, keamanan, dan kemudahan mengolah. Cara kerja sistemnya yang pertama yaitu pilih produk, yang kedua sistem menghitung total, yang ketiga QRIS kode tergenerator, yang keempat scan dan bayar, yang kelima konfirmasi otomatis. Jadi seperti itu cara kerjanya sistem kasir online QRIS. Ya, terima kasih. Oke, yang ini apa ini? Yang cowok-cowok ini mungkin bisa dijelaskan Ini sedang mau setting ke kamera Bapak. apa? Setting detective of silent in smart enter system. Itu apa itu? Bisa dijelaskan? Jadi nanti masuk ke tempat wisata kita tidak perlu membayar tiket masuk lagi, tetapi hanya dengan deteksi wajah karena sudah jadi member dan langganan maka tiketnya masuk gratis tapi dengan cara scan dari wajah. Oh gitu ya, semakin kemajuan teknologi ya, digital dengan pakai jari atau Dari wajah aja. wajah ya, oh Iya. scan wajah ya. Depan tadi ya. Iya. Ya. Oke, luar biasa ini ya. Ini Habibie lanjut ke Nuha, bisa dijelaskan untuk yang kelompok ini? Hana, ya. Apa? Yang keras. Ini coba membuat voice in silent Pak. Jadi saya menggunakan HTML di VS Code, kemudian nanti saya akan membentuk sebuah web begitu yang membantu tuna disabilitas itu untuk menerjemahkan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya. Jadi mungkin sederhananya dengan gerakan tangan nanti akan muncul suara ya, penerjemah suara ya, Hana ya. Oke. Pengembangannya saya sarankan supaya applicable atau bisa langsung digunakan itu mungkin bisa berupa aplikasi Android. Jadi langsung nanti bisa menggunakan HP pada umumnya, nanti bisa membantu untuk disabilitas utamanya tuna apa? Tuna rungu ya. Tuna rungu yang biasanya tuna rungu juga nggak bisa ini ngomong ya. Ya inilah ternyata dengan kemajuan teknologi ya bisa membantu bagi juga yang punya kekurangan disabilitas dengan dibantu teknologi dia Pak ya mungkin ke sana Pak lihat-lihat Ya, obrolan yang bagi anak-anak kelas 12 ya ini yang praktek kelas 3 ya Iya, mereka masih antri persiapan presentasi. ya tadi apa proyeknya apa Mbak? Yang kelas Ditunjukkan di HP nggak apa-apa. apa?
steam clothing box. Itu apa? Jadi itu sistem bersih dan sterilisasi pakaian dengan teknologi canggih. Cara kerjanya nanti kita masukin pakaian itu ke dalam box, lalu kita kayak timer gitu Pak, terus mengatur suhu juga. Habis itu kita mulai, habis itu uapnya itu muncul untuk merapikan pakaian yang ada di dalam box ini. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Mudah-mudahan terima kasih Pak. Banyak sekali ya ini anak-anak ya. Ini pembekalan dari MAN 1 Kota Kediri. Mudah-mudahan. Oh ya Pak Ali mungkin di closing statement mungkin bisa dijelaskan di sini ya, hadap sana ya. Nah, sini Pak Ali ya. Sini. Ya. Dijelaskan kira-kira bagaimana ini harapan dan pembekalan anak-anak kelas 12 khususnya dan next untuk madrasah kita. Ya, untuk lanjut. Jadi yang menjadi hari ini adalah ada 3 ya dalam pembelajaran. Yang pertama pembelajaran harus berkesadaran. Berkesadaran artinya mereka tahu tujuan apa yang akan dicapai dalam mereka belajar. Yang kedua adalah pembelajaran yang berdampak. Artinya pembelajaran yang langsung nanti bisa mereka gunakan. Atau pembelajaran yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kemudian yang ketiga, hari ini anak-anak sangat gembira ya. Jadi kalau bisa kita arahkan anak-anak itu bisa mengkaji STEAM ya, itu dengan gembira. Jadi mereka bisa mengeksplor ide gagasan mereka ke dalam sebuah pembelajaran yang bermakna. Jadi ada 3 harapan tersebut. Jadi yaitu pembelajaran berkesadaran, pembelajaran bermakna, dan harus dikemas dalam pembelajaran yang enjoy atau menyenangkan. Demikian mungkin ini dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali ya Pak untuk pembelajaran STEAM ya. STEAM ini ya, biasa. Sangat bermanfaat sekali. Anak-anak bisa mengeksplor apalagi hari ini ada yang namanya AI. Mereka tidak harus menguasai dari dasar, enggak. Nah ini juga tujuan utamanya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan wawasan untuk pendidikan selanjutnya. Ada yang mereka membuat aplikasi untuk sosial, ada yang mereka membuat aplikasi untuk ekonomi, ada yang membuat aplikasi untuk engineering, bahkan art juga ada. Saya berharap nanti semua termasuk saya menunggu buat teman-teman untuk yang ini aplikasi untuk yang religi Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Ali ya. Ini sekilas ya di MAN vokasi prestasi vokasi religi ya. Tentunya mudah-mudahan ini support dari madrasah, komite dan mungkin wali murid juga ya. Dengan kemajuan teknologi ketika kita bisa menggunakan tepat sesuai dengan era zamannya ya, itu akan bermanfaat untuk kebutuhan manusia dan sesama. Oke, terima kasih dari Rest Area Channel ini sedikit nyambangi kegiatan anak-anak dan bermanfaat terus. Informatika luar biasa ya, kita prestasi baik nasional internasionalnya. Amin. Oke, bisa diikut-ikut. Ya, inilah ya dari Rest Area Channel sedang mengabadikan kegiatan anak-anak saat praktek informatika ya, dan kelas 12E ya. Semangat terus, mudah-mudahan kelak menjadi anak-anak yang sukses dalam hal apapun. Tentunya teknologi tidak akan menghalangi dari
kehidupan manusia, tapi sebagai sarana untuk kemanfaatan kebutuhan manusia atau makhluk secara umum. Tentunya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh nusa, bangsa, dan agama. Laporan dari Res Area Channel, Gus Jemblung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Kasih Putri Inayatul Rahma dari kelas 11M akan menjelaskan tentang rancangan project Smart Home Scan Door Access, yaitu akses pintu terbuka dengan scan wajah. Yang pertama, ada kamera, yaitu kamera ini mendeteksi wajah secara real time. Data citra wajah dikirim ke sistem pemrosesan untuk dianalisis dan dicocokkan dengan database wajah yang tersimpan. Kemudian ada LCD display untuk menampilkan informasi seperti tampilan wajah pengguna. Kemudian ada speaker atau buzzer itu sebagai bunyi saat scan berhasil dan alarm jika akses ditolak. Ada HR sensor untuk sensor dapat membantu mengaktifkan kamera hanya saat ada orang, hemat daya, mengingatkan keamanan. Kemudian ada microcontroller sebagai sistem otak. Ada face data processing, yaitu sebagai wajah yang ditangkap kamera diubah menjadi data digital. Data wajah dibandingkan dengan database, sistem menentukan cocok atau tidak cocok. Kemudian ada Wi-Fi modul dengan Wi-Fi biasa untuk mengirim data ke cloud. Kemudian ada internet connection, yaitu sinkronasi data wajah. Ada cloud database, yaitu data wajah terdaftar. Signal to unlock door, yaitu penjelasan jika wajah cocok dan tidak cocok. Dan kemudian ada kunci pintu elektrik, yaitu servo berputar membuka kunci, setelah beberapa detik servo kembali menutup pintu. Smart door lock, yaitu menggunakan pintu secara otomatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidira Putasini dari kelas 11K Action 34. Saya di sini akan menjelaskan inkubator tek pohon penangkeng. Nah, di sini ada gambar umumnya. Yang pertama ada inkubator itu sebagai penutup, dan missing nosli ini adalah sebagai penyiram kabutnya. Terus ada penyiram otomatis dan sensor suhu tanah, sensor suhu kelembapan, display suhu tanah, pompa air, tanda air, display suhu, dan sensor suhu. Di sini saya menggunakan sistem otomatis dan power supply. Tujuan saya membuat stek pohon belakang ini agar menciptakan kondisi lingkungan yang ideal, terus meningkatkan keberhasilan stek, terus mengoptimalkan kelembapan tanaman. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.